warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Saya Ade Lestari sebagai moderator. Lanjut. Saya Halo. Elvida Elvianita sebagai pemateri. Lanjut. Dan yang dua pemateri lainnya yaitu Dwi Puspita Rahmawati dan Desti Ika Mardiani. Kami dari kelompok 6 mendapatkan materi tentang Akta 8 yang di dalamnya berisi tentang investigasi integrasi perdagangan regional antara ASEAN dan Cina. Di dalam materi ini membahas tentang integrasi perdagangan regional atau biasa disebut dengan RTI, berpengaruh terhadap perdagangan regional perjanjian atau biasa disebut RTA yang ditandatangani oleh negara-negara tentang liberalisasi perdagangan multilateral. Kemudian materi yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Dwi Puspita Rahmawati. Untuk itu dipersilahkan. Ya, baik Mbak Ade. Langsung saja ya teman-teman. Di dalam artikel ini itu dijelaskan bahwa pada akhir tahun 2001 itu terjadi aksesi Cina ke WTO dan pertumbuhan ekonominya yang cepat itu menggeser keseimbangan struktur kekuatan di Asia Timur secara signifikan. Jadi karena itu membuat negara-negara ASEAN waspada terhadap potensi ancaman Cina. Yang kemudian adanya pembentukan kerjasama perdagangan dengan China menawarkan ASEAN akses negara ke pasar domestik China, baik dalam jasa maupun manufaktur, yang membantu ASEAN secara keseluruhan mengimbangi kebangkitan China sampai taraf tertentu. Namun di sisi lain, bagaimanapun bekerja sama dengan negara tetangga memanfaatkan China kesempatan untuk menciptakan iklim regional yang damai dan stabil. Nah, ASEAN dan China ini bekerja sama satu sama lain karena tidak membutuhkan untuk pembangunan ekonomi regional seperti UE atau kebutuhan seperti NAFTA untuk multilateralisme berdasarkan sistem WTO. Bisa dibilang tingkat integrasi perdagangan regional antara ASEAN dan China ini tidak jauh lebih tinggi dari rekan-rekan di Eropa dan Amerika Utara, tapi sebaliknya memiliki banyak yang tersembunyi konflik atau divergensi antara keduanya. Lanjut ya. Nah, integrasi ini dapat menjadi lebih baik bagi negara anggota melalui penciptaan perdagangan. Namun demikian, integrasi perdagangan mungkin dapat memperburuk negara anggota melalui pengalihan perdagangan jika awalnya biaya rendah di luar produsen atau negara non-anggota yang digantikan oleh biaya tinggi di dalam produsen atau negara anggota. Bisa disimpulkan bahwa pada akhirnya integrasi perdagangan mungkin lebih baik atau lebih buruk dari negara anggota tergantung pada ukuran relatif dari kedua efek tersebut. Kalau lebih itu teman-teman. Ya, kemudian materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Elvida. Saya akan menjelaskan mengenai kasus di NAFTA. Kita perdagangan alam, perdagangan dalam NAFTA dibandingkan dengan UE, NAFTA adalah kawasan perdagangan bebas yang di atas perjanjian
yang tidak bersangkutan Amerika Serikat dan ini banyak dari kemudian kedua yaitu ada arus perdagangan intranafta, yaitu perdagangan Amerika Serikat NAFTA yang telah meningkatkan lebih dari 3 kali lipat sejak integrasinya. Perdagangan intraregional meningkatkan lebih cepat dengan negara lain di dunia. Nah, kemudian Meksiko pada saat itu dalam kasus NAFTA pun kan untuk melakukannya dibanding kreasi perdagangan regional ini terlalu juni untuk mengidentifikasi sebagai tahun daerah aliran sungai karena interaksi perdagangan yang saling antara ASEAN dan China dimulai pada dalam perang antara ASEAN dan China dan 7 pekuat tarif yang dibebankan atas barang akan dikurangi karena bertahap sebelum selesainya AFTA. Mulai 1 Februari 2020 antara ASEAN dan China dalam hal AFTA tidak hanya fisik tapi juga de facto. Perdagangan terjadi. Salah satu kasus yang diajukan Singapura permintaan konsultasi untuk menyelesaikan sengketa melawan Malaysia. Kasus lainnya dimulai pada tahun 2006 ketika Filipina mengajukan pengaduan di hadapan Thailand. Singkat cerita, penilaian yang masuk akal dari temuan ini pada tingkat integrasi perdagangan antara ASEAN dan China tidak setinggi yang diantisipasi orang. Kemudian dengan kecil kemungkinan terjadi AFTA baik dalam hal interaksi perdagangan intra-ASEAN atau interaksi perdagangan ASEAN-China cenderung tidak menjadi batu sandungan karena situasi ada Mbak Elvida, halo? Ya sudah. Oh sudah. Oke, kemudian materi yang terakhir akan dijelaskan oleh Mbak Desti Ika Mardiani. Silakan. Jalinya kerjasama perdagangan antara ASEAN dan China membuka jalan bagi integrasi perdagangan regional. Upaya China untuk membangun integrasi perdagangan dengan ASEAN berawal dari antisipasi persaingan perdagangan dengan ASEAN setelah aksesnya ke WTO pada tahun 2002. Dengan negara ASEAN dan China telah bekerja sama di bidang perdagangan dalam menciptakan integrasi regional dan menanggulangi kesepakatan perdagangan. Menurut penelitian, China khawatir masyarakat internasional akan membesar-besarkan dampak negatif kebangkitan China. Ini antara China dan tetangganya.
Dalam hal ini menjalin hubungan ekonomi melalui penandatanganan AFTA, rupanya motivasinya untuk meningkatkan kerjasama perdagangan dengan negara-negara ASEAN lebih berasal dari masalah politik daripada masalah ekonomi. Nyatanya, AFTA sejauh ini masih merupakan praktik integrasi tingkat rendah, terdiri dari keengganan anggota untuk mengubah persepsi mereka tentang kepentingan dan keamanan. Buktinya, impor Cina dari ASEAN tumbuh jauh lebih cepat daripada ekspor Cina ke ASEAN. Ekspor ke ASEAN saat ini hanya menyumbang sekitar 8% dari total ekspor Cina. Ekspor ke AS dan UI menyumbang 38% dari total ekspor Cina. ASEAN dan Cina masih lebih bergantung pada pasar eksternal daripada pasar regional. Baik ASEAN maupun Cina, fitur perdagangan mereka yang berorientasi keluar dengan jelas menunjukkan bahwa integrasi perdagangan regional di antara mereka akan mendapatkan lebih banyak keuntungan dari sistem perdagangan multilateral dari WTO. Oke. Presentasinya sudah selesai, kemudian kita akan lanjut untuk tanya jawab. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan untuk memulai diskusinya. Ya, saya mau bertanya kepada Mbak Dwi Puspita. Iya, silakan Mbak. Tadi kan dijelaskan mengenai pertumbuhan ekonomi yang cepat ya untuk menggeser keseimbangan struktur di perdagangan Asia Timur. Nah, yang saya tanyakan, struktur kekuatan di Asia Timur secara signifikan, dan karena itu mengapa membuat negara-negara ASEAN menjadi waspada terhadap potensi ancaman dari Cina? Iya, baik Mbak Elvida. Mbak Adi, boleh langsung saya jawab? Oh ya, silahkan kalau sudah ketemu jawabannya. Nah, iya Mbak Elvida, kalau menurut saya, ini kan adanya pembentukan kerjasama perdagangan dengan Cina itu kan menawarkan ASEAN akses negara ke pasar domestik Cina, baik dalam jasa dan manufaktur. Nah, ini itu yang membantu ASEAN secara keseluruhan untuk mengimbangi kebangkitan Cina sampai taraf tertentu. Yang di sisi lain, bagaimanapun bekerja sama dengan negara tetangga itu memanfaatkan Cina kesempatan untuk menciptakan iklim regional yang damai dan stabil. Untuk nasionalnya, keamanan di tempat pertama daripada kekayaan dari perdagangan regional itu. Itu sih Mbak, kalau menurut saya. Baik, apa jawabannya bisa diterima Mbak Elvida? Mbak Elvida? Ya, Nah, apa ada pertanyaan lagi? Izin bertanya untuk Mbak Dwi Puspita. Ini Mbak, tanyakan mengapa praktik untuk menjadi batu sandungan bagi liberalisasi perdagangan multilateral. Mengapa AFTA merupakan praktik yang berbeda dari UE dan NAFTA, serta mengapa AFTA kecil kemungkinannya menjadi batu sandungan bagi liberalisasi perdagangan multilateral. Gitu ya Mbak tadi ya Mbak? Iya Mbak. Nah, perdagangan integrasi regional ini kan secara konseptual dapat dikenali sebagai proses yang menyebabkan arus perdagangan tumbuh di antara negara anggota, baik blok perdagangan tertentu dengan menandatangani FTA daripada antara negara anggota dan mereka yang tidak terlibat dalam blok khusus ini. Nah, tingkat yang lebih tinggi ini yang dimiliki oleh satu integrasi perdagangan regional, semakin tinggi kemungkinan integrasi tersebut akan menjadi batu sandungan bagi liberalisasi perdagangan multilateral. Gitu Mbak. Baik Mbak Desti, apa bisa diterima jawabannya? Ya Mbak, terima kasih. Ya.
Selanjutnya, Oh iya, saya ada pertanyaan sih Mbak, boleh? ya boleh. Nah, pada saat itu kan menemukan dua sengketa, ini buat Mbak Elvida ya. Nah, pada saat itu kan ada dua sengketa perdagangan yang terjadi di ASEAN sejak tahun 1995 ya Mbak. Nah, satu kasus yang diajukan Singapura yaitu permintaan konsultasi untuk penyelesaian sengketa melawan Malaysia. Yang kemudian ada kasus lainnya yang dimulai pada tahun 2006, yaitu ketika Filipina mengajukan pengaduannya di hadapan Dispute Settlement Body Against Thailand itu kan. Nah, kira-kira menurut Mbak Elvida itu mengapa dua sengketa ini bisa terjadi? Baik, Mbak Elvida. Itu bisa terjadi. Menurut saya itu karena penilaiannya masuk dari temuan pada tingkat integrasi perdagangan antara ASEAN dan China yang tidak begitu. Dengan demikian, karena perdagangan yang lebih rendah, yang tadi sengketa perdagangan kecil itu kemungkinan bisa terjadi. AFTA baik dalam hal interaksi perdagangan intra-ASEAN atau interaksi perdagangan ASEAN-China cenderung tidak menjadi batu sandungan karena situasinya ada di posisi Sudah, apakah jawabannya bisa diterima Mbak Dwi Pus? Ya, terima kasih Mbak Elvida. sudah jawabannya. Apa ada pertanyaan lain yang akan ditanyakan? Izin bertanya Mbak untuk Mbak Elvida. Ya, Yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih strategi untuk mengidentifikasi kinerja perdagangan AFTA sebagai kawasan perdagangan bebas untuk melakukan perbandingan antara AFTA dengan UE dan NAFTA karena integrasi perdagangan regional? Silakan Mbak Elvida. tadi yang ditanyakan strateginya ya bagaimana mengidentifikasikan kinerja perdagangan AFTA. Menurut saya itu strateginya yang digunakan di sini adalah untuk mengidentifikasi pada tahun 2002 yang tadi saya jelaskan sebagai tahun daerah aliran sungai karena interaksi perdagangan yang sedang saling jujur antara ASEAN dan China. Dimulai pada tahun itu. Dalam kurun waktu perdagangan antara ASEAN dan China karena menurut perjanjian antara ASEAN dan China itu menganggap bahwa periode ini itu sebagai masa transisi jangka waktu dan bahwa tarif yang dibebankan atas barang yang dikurangi secara bertahap itu sebelum di 2010 itu telah ditetapkan mengamati secara sistematik interaksi antara ASEAN dan China dalam hal AFTA tidak hanya de jure tetapi juga de facto. Begitu Mbak Suci, apa kurang? Terima kasih Mbak Elvida atas jawabannya. Ada yang mau ditanyakan lagi untuk Mbak Desti? Yang lainnya? Ya, izin bertanya lagi ya teman-teman. Iya, silakan. Berdasarkan artikel tadi itu apakah ada tantangan dengan diberlakukannya ASEAN China Free Trade Area ini atau AFTA ini? Ini pertanyaan buat semuanya sih. Iya. Saya mau izin jawab ya Mbak. Kalau menurut saya itu ya tantangan terbesar itu ada pada peningkatan kompetensi produk, ketakutan akan ketidakmampuan untuk bersaing maupun produk di dalam negeri maupun di luar negeri.
Iya Mbak Elvida. Ekspor impor itu jadi terganggu gitu menurut saya. Apa Mbak Desti ingin menambahkan? Saya ingin menambahkan ya, menurut saya tantangannya yaitu ketakutan akan ketidakmampuan suatu produk itu ekspor untuk masuk ke potensi pasar Cina yang terbuka lebar. Nah, namun jika dikelola dengan bijaksana, menurut saya akan menjadi peluang yang baik, Mbak. Oke. Apa jawabannya bisa diterima Mbak Dwi Pus? Bisa Mbak, terima kasih teman-teman. Oke. Baik, saya akan menjelaskan secara garis besar dari kasus ini, yaitu bahwa regional integrasi perdagangan secara konseptual dapat dikenali sebagai proses yang menyebabkan arus perdagangan tumbuh di antaranya negara-negara anggota dalam blok perdagangan tertentu dengan menandatangani RTA daripada antara negara anggota dan mereka yang tidak terlibat dalam blok kasus ini. Lalu, liberalisasi perdagangan multilateral itu akan disebut sebagai perdagangan dilakukan tanpa diskriminasi ilegal maksud saya, dan tidak diperbolehkan oleh peraturan di WTO. Di seluruh dunia, sistem perdagangan dan arus perdagangan sebebas mungkin. Misalnya, jika pembentukan satu perdagangan regional integrasi berjalan seiring dengan semakin banyaknya sengketa perdagangan yang dikeluhkan oleh negara-negara di dalamnya itu, di blok perdagangan regional ini lebih cenderung menjadi batu sandungan bagi WTO karena perdagangannya mengalir di antara anggota yang relatif tinggi. Kemudian kesimpulannya yaitu menunjukkan bahwa RTI antara ASEAN dan negara-negara yang ada di dalam ASEAN dan Cina belum berhasil meningkatkan arus perdagangan di antara anggota, tetapi sebaliknya mungkin memimpin untuk segresi internal di dalam perdagangan ini. Oleh karena itu, praktik di kawasan perdagangan bebas antara ASEAN dan Cina atau biasa disebut dengan AFTA bukanlah RTA yang berperan sebagai batu sandungan bagi sistem perdagangan multilateral dan bukan merupakan tipe dari RTA yang dapat memanfaatkan kerjasama regional antar negara. Mungkin itu saja kesimpulannya dari kasus ini. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.